Tapi agak perlu. Ya. Oh iya sih. Pak Bupati, hari ini Bapak meluncing PAUD Seros Tuntung. Itu apa itu Pak? Ya, jadi begini. Kita sudah mulai melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan langkah-langkah penanganan stunting secara intensif dan ekstensif. Ya, sebagaimana saya beberapa kali sampaikan bahwa persoalan stunting ini ya kemarin disampaikan bahwa Minahasa Utara juga termasuk yang mendapatkan penghargaan, tetapi target kita bukan masalah penghargaan. Target kita adalah zero stunting. Nah, kita sekarang ini dari PAUD, ya karena kita tahu di usia PAUD ini juga perlu mendapatkan penanganan secara serius. Di samping itu, kami juga dalam melakukan pencegahan dan penanganan stunting, kita mulai dari anak-anak remaja ya, yang putri terutama, di mana kita lakukan mitigasi, kita berikan vitamin, kita berikan penyuluhan agar mereka siap untuk menjadi seorang ibu. Ya, dari kita melakukan penanganan mitigasi dari anak-anak gadis ini, kita harapkan mereka akan melahirkan anak-anak yang sehat. Dan pada saat ini juga kita masuk pada penanganan untuk anak-anak yang di PAUD. Kita harapkan bahwa kesehatan jasmani mereka kita mulai dengan senam, kemudian kita sampaikan kepada mereka untuk makan makanan bergizi. Tadi kita bagikan susu, kita bagikan telur, dan ini kita harapkan akan menjadi penyemangat bagi mereka, contoh bagi mereka anak-anak PAUD bahwa mereka itu harus hidup sehat. Nah, hidup sehat bagi mereka ini tentu akan memberikan dampak pada penurunan angka stunting. Target kita PAUD zero stunting ini akan kita capai. Kalau PAUD ini udah zero stunting, berarti kan kita tinggal menangani di mitigasinya. Ya, remaja putri, ya kita persiapkan mereka untuk bisa siap menjadi ibu yang baik, ibu yang mempersiapkan kelahiran anak yang baik. Dia dalam masa kehamilannya dia juga harus bisa menjaga kesehatannya. Nah, itu kita mitigasinya. Nah, untuk PAUD ini yang sudah ada sekarang kita jaga, jangan sampai kita mitigasi kita atasi, tetapi nanti kan muncul lagi anak-anak yang stunting yang sudah ada atau yang sudah lahir. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Langkah-langkah kita mulai dari dinas pendidikan, terutama mereka yang sudah sekolah. Ini kan edukasi di sekolah ini kita penting sekali, penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak PAUD tadi saya dalam kegiatan tadi saya wawancara satu persatu untuk saya ingin tahu apakah memang mereka diajarkan untuk hidup sehat, apakah mereka diajarkan untuk senang berolahraga, dan ternyata memang benar. Nah, ini kita akan jaga terus dan kita berharap bahwa ke depan target zero stunting di Kabupaten Minahasa Utara akan tercapai. Pak Bupati, kemarin arahan Gubernur bahwa untuk stunting harus keroyokan Pak. Ini keperluan Gobang. Gimana dengan minut Pak? Ya, jadi yang dimaksud dengan keroyokan itu adalah semua stakeholder bersama-sama. Saya rasa kalau untuk di Kabupaten Minahasa Utara, saya berkali-kali menyampaikan bahwa kita melibatkan mulai dari kepala desa, termasuk bahkan Forkopimda, itu menjadi bersama-sama kita menangani stunting. Nah, dan ini merupakan satu langkah yang disebut oleh Pak Gubernur keroyokan tadi. Nah, termasuk langkah yang kita lakukan melalui PAUD, langkah yang akan kita lakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ini kan kita gerakkan semua. Pak, ini kan gebrakan baru dari pimpinan Dinas Pendidikan yang baru saja dilantik kemarin. Ya. Bapak juga sudah menyentil tadi, ini butuh akselerasi juga untuk Dinas Pendidikan dalam menggapai atau mencapai program-program. Bagaimana Pak? Ya, jadi memang peranan Dinas Pendidikan ini sangat penting. Karena kita tahu bahwa pendidikan dasar itu, ya terutama untuk PAUD, SD dan SMP itu menjadi kewenangan dari kabupaten. Tugas tanggung jawab dari Dinas Pendidikan ini sangat besar karena mereka mempersiapkan sumber daya manusia Minahasa Utara ke depan itu dimulai dari pendidikan dasar. Mulai dari bagaimana penanganan stunting juga tadi yang sudah kita sampaikan. Makanya saya tugaskan kepada Ibu Kepala Dinas yang baru mulai menyisir, mulai dari PAUD. Makanya gerakan ini gerakan dari PAUD sampai nanti kita pantau anak SMP. Ya kita tahu ya, ini karena mungkin perkembangan sekarang anak-anak SMP juga boleh dikatakan semakin cepat dewasa, maka pendidikan untuk mereka juga mempersiapkan diri ya memasuki masa dewasa, ini juga akan menjadi perhatian kita. Dan ini tugas kita bersama, termasuk teman-teman media. Mari kita juga bersama-sama menyuarakan, kita menyampaikan publikasi yang terbaik, publikasi yang tepat, publikasi yang menyentuh sampai ke masyarakat
agar masyarakat betul-betul memahami bahwa kita harus bebas stunting, anak-anak putri kita harus siap untuk bisa menjadi ibu yang baik. Nah, ini penting untuk kita sosialisasi. Siap. Pak Bupati, terakhir gagasan Bapak untuk mewajibkan para pejabat menjadi Bapak dan stunting itu Bapak sudah pastikan semua sudah menjadi Bapak dan stunting? Ini akan kita monitor. Makanya ini kalau untuk yang di sekolah, yang motornya dari Dinas Pendidikan. Termasuk juga kan kita dari Dinas KB juga akan memantau. Termasuk juga dinas-dinas yang lain. Ini terus kita galakkan. Oke, siap. Bupati, terakhir, apakah ini kegiatan ini rutin dilaksanakan? Ya, tiap tahun kan dilakukan. Bahkan nanti akan kita evaluasi karena ini kan juga membutuhkan alokasi anggaran. Dan saya juga berterima kasih ada sponsor juga yang ikut bersama-sama dengan kami di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mendukung program ini. Saya juga berharap nanti akan ada CSR lain dari perusahaan-perusahaan yang merasa peduli dengan keberlangsungan generasi kita, keberlangsungan kesehatan masyarakat yang nanti ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mengisi pembangunan di Minahasa Utara. Saya yakin mereka juga akan ikut berpartisipasi menangani. Oke, terima kasih Pak.